Salam planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah pulang dari kantor, izinkan The Brondol menjelaskan dan menjawab pertanyaan dari sahabat The Brondol. Pak Pendi, tolong jelaskan kandungan pupuk, baik kimia ataupun organik, supaya saya paham untuk menggunakan bagi tanaman kelapa sawit kita, sehingga pas penggunaannya. Jadi begini sahabat The Brondol, kalau kita ngomongin, maka judul vlog ini adalah semua tentang kandungan pupuk, bahwa pupuk itu banyak sekali macamnya. Bahwa kita ngomong kandungan pupuk, maka kalau kita ngomongin kimia saja, maka kandungannya adalah sangat tergantung pupuknya. Kalau misalnya kita ngomongin ada pupuk tunggal, ada pupuk majemuk, nah itu misalnya majemuk ini adalah lebih daripada satu, kalau tunggal hanya mengandung satu unsur hara saja. Unsur hara itu apa saja, misalnya N, P, K, Mg itu adalah unsur haranya. Ada juga yang bertanya MgO itu apa. Jadi kalau misalnya kita ngomong kandungan pupuk, maka standarnya adalah menggunakan satuan unsur hara yang kalau yang stabil, maka dia hanya menggunakan satu simbol satu unsur, menggunakan simbol unsurnya saja. Sebagai contoh urea 46% nitrogen. Artinya bahwa 46% nitrogen ini adalah ketika urea ngomong 1 kg alias 1000 gram, maka dalam 1 kg tersebut mengandung 46% dikalikan 1000 gram atau 460 gram nitrogen. Kok entok Pak Pendi? Karena nitrogen adalah unsur hara yang stabil di alam, sehingga menjadi parameter, menjadi satuan persen dari kadar pupuk nitrogen itu sendiri. Berbeda dengan kandungan pupuk yang satuannya harus berikatan dengan oksigen, misalnya kayak kalium, kok kadarnya KCl misalnya 60% K2O misalnya, kok ada bukan kalium saja tapi K2O. Kemudian fosfor itu kok standarnya misalnya TSP 46% P2O5, kenapa nggak P saja? Begitu juga dengan magnesium, yang dolomit misalnya kandungan magnesium oksidanya adalah 18-22%. Kenapa tidak Mg saja Pak Pendi, tapi kan harus MgO? Karena balik lagi bahwa ketika unsurnya tidak stabil di alam, maka dia satuannya adalah menggandeng oksigen, membentuk oksida, sehingga inilah yang menjadi satuan dalam pupuk-pupuk tunggal itu sendiri. Dan di sisi lain ngomong kandungan pupuk, pasti kalau ada juga pupuk yang mengandung 2 unsur hara, misalnya zoawelzeur amoniak, misalnya Za. Za itu bisa dikatakan tunggal sebagai unsur hara makronya nitrogen. Kemudian ada sulfatnya, yaitu ada S-nya, di mana S-nya lebih tinggi daripada nitrogennya, yaitu adalah S-nya 24% dan S sulfurnya 24% dan nitrogennya hanya 21% saja. Tapi di sisi lain ada pupuk-pupuk NPK. Pak Pendi, NPK itu banyak sekali. NPK yang mana? Nah, ini. Karena bahwa kalau kita ngomongin kandungan pupuk NPK, maka NPK tok ya ada, yaitu misalnya ada 16, 16, 16, 15, 15, 15. Walaupun secara khusus pupuk ini bukan untuk sawit. Yang memiliki 3 angka berentengan 3-3-nya seperti ini adalah tidak untuk sawit. Kenapa? Karena sawit memiliki serapan unsur hara yang berbeda antara kalium, nitrogen, fosfor, magnesium, itu memiliki serapan yang berbeda-beda. Kebutuhannya berbeda. Dalam satu ini, kalau kita ngomongin kebutuhan tanaman kelapa sawit, dalam 1 ton tandan buah segar itu bahwa unsur yang tergerus dari yang terambil adalah setaranya urea adalah 6,3 kg urea. Kemudian TSP-nya adalah 2,1%, ini PPKS ya. Kemudian KCl-nya 7,3 kg KCl-nya, dan kisritnya adalah 4,8 setaranya. Jadi 1 ton tandan buah segar itu setaranya menghabiskan adalah ureanya 6,3 kg, TSP-nya 2,1 kg, KCl-nya 7,3 dan kisritnya adalah 4,8 kg. Yang mana bahwa ketika panen diambil, maka harus kita kembalikan lagi ke tanah kita supaya bisa diserap tanaman kelapa sawit dan untuk membentuk keberlanjutan dari buah tanaman kelapa sawit kita itu sendiri, sehingga harus diberikan lah. Kalau ngomongin pupuk, ini beda-beda kandungannya, sehingga kalau ngomongin 16-16 mutiara, kemudian 16-16 pupuk yang dari Yaramila ataupun Poska Plus 15-15, sebenarnya bukan
spesial untuk sawit. Sebenarnya untuk tanaman hortikultura yang membutuhkan unsur hara yang seimbang. Namun kelapa sawit serapannya berbeda. Maka sekali lagi bahwa tanaman belum menghasilkan kandungan pupuknya ya, atau kandungan unsur hara yang ada di dalam pupuk yang direkomendasikan untuk tanaman belum menghasilkan adalah 12, 12, 17, 2 plus trace elemen. Gitu. Kalau kita ngomongin trace elemen berarti ada unsur hara mikro yang terkandung di dalam NPK itu sendiri. Dan yang kalau tanamannya sudah menghasilkan adalah 13, 8, 27, 4 plus 0,5 atau 0,65 boron. Bisa jadi banyak juga yang memilih 0,6 boleh, 13,6 boleh nggak sih Pak Pendi? Ya boleh saja. Beda 2%. Nah ini juga banyak menjawab pertanyaan. Pak Pendi kan bedanya 2%. Lumayan juga 2. Tapi saya bilang dari banyak perusahaan yang menggunakan ini karena harganya selisihnya agak lumayan, jadi nyari yang agak murah saja. Nah, itu. Tapi apakah signifikan? Saya jawab tidak begitu signifikan. Tapi rekomendasinya 13,8. Nah kalau kita ngomongin kandungan pupuk kembali lagi sahabat The Brondol semuanya, maka unsur-unsur yang terhadap di dalam pupuk ini adalah ada yang cepat dan ada yang lambat. Kalau misalnya pupuk yang mudah larut, maka dia pasti akan mudah bereaksi dengan air ataupun mencair dengan air sehingga mudah diserap. Karena kadang-kadang ada pupuk yang sangat lambat atau slow release-nya kebangetan. Sebagai contoh TSP itu ya kebangetan. Walaupun triple super fosfat, ada super fosfat 36 atau SP36 adalah pupuk fosfat yang sudah pabrikasi, yang sudah diasamkan di pabrik, sehingga sebenarnya relatif cepat tersedia dibandingkan kadar kandungan pupuk yang atau unsur hara yang ada di pupuk yang berasal dari batuan alami yang hanya digerus saja. Dolomit misalnya, kalsium, magnesium karbonat, maka reaksinya agak lama ya Pak Pendi. Ya lama. Nah, lama magnesiumnya akan rontok, akan terilis mudah diserap itu dalam jangka waktu yang panjang. Karena apa? Dia batuan, tidak mudah untuk segera diserap, itu ya butuh waktu pastinya. Namun kenapa nggak boleh dicampur dengan pupuk lain? Tapi reaksi terhadap pH-nya relatif karbonatnya reaksinya cukup cepat. Tapi unsur haranya diserap tanaman relatif sangat lambat. Begitu juga dengan rock fosfat itu atau RP, atau RP nggak ada, maka bisa kita menggunakan CIRP. Jadi sahabat The Brondol semuanya, ada yang kalau beli pupuk fosfat itu kok ada RP, Maroko, ada Egypt, ada Peru. Tapi di sisi lain kok ada CIRP, khusus CIRP, maka kandungannya ya hampir sama juga. Tetap ada P2O5-nya misalnya 28, P2O5 misalnya, atau 26. Tapi khusus produksi yang berasal dari Christmas Island Australia, maka dia menggunakan istilah namanya CIRP atau Christmas Island Rock Phosphate. Tapi kalau Maroko, Egypt, semuanya dari China itu adalah menggunakan istilah rock phosphate. Tapi kalau CIRP ya sama dengan Christmas Island Rock Phosphate juga. Nah, di sisi lain kalau ngomongin kandungan pupuk mungkin nggak akan selesai-selesai ya. Tapi sebagai pemahaman, ini kimiawi, ada yang cepat, ada yang lambat. Sehingga kalau kita berharap banyak, yang bagus yang mana sih Pak Pendi? Ya cari yang relatif cepat. Kemudian ngomong kandungan pupuk. Di sisi lain kalau kita melihat pupuk, itu tidak hanya mengandung unsurnya. Banyak orang bertanya-tanya, urea 46%, nitrogen 54%-nya apa? Bisa bahan pembawa, bisa kotoran, bisa pewarna, dan sebagainya. Ada bahan karier dan sebagainya. Begitu juga begitu juga dengan NPK. Kalau kita hitung 13, 8, 27, 4 itu kalau di total berapa sih? Sisanya apa? Ya tetap ada bahan pembawanya, ada kotorannya, ada pewarnanya, dan sebagainya. Lah, mungkin banyak mitos yang terdengar oleh sahabat The Brondol semuanya. Penggunaan urea dalam jangka waktu panjang akan mengeraskan. Dengan catatan adalah tidak adanya bantuan bagi bahan organik. Tapi di kelapa sawit tenang saja. Selama kelapa sawitnya datar, maka bahan organik secara alami tetap terbentuk. Mulai dari seresah, pelepah yang kita kembalikan lagi ke lahan, itu banyak. Sehingga pemadatan tetap terjadi walaupun tidak secara signifikan seperti padang yang kita gas terus pakai urea, mungkin dia akan memadat. Tapi kalau di kelapa sawit, dari dulu pakai urea juga nggak ada masalah Bapak. Ya betul, karena apa? Bahan organiknya terbentuk terus, gulmanya ada,
disemprot juga tetap jadi bahan organik. Sehingga penggunaan pupuk-pupuk ini kandungannya apakah berbahaya? Jawabannya ya tidak begitu berbahaya. Namun kembali lagi harus tetap ada bahan organik yang akan memperbaiki pori-pori atau struktur tanah itu sendiri. Dan sisi lain kita ngomongin pupuk apa ya? Pupuk ini pupuk kimia. Bagaimana dengan pupuk organik, Pak Pendi? Kandungannya apa? Dan satu lagi sebelum kita bahas ke pupuk organik, kalau kita ngomongin pupuk kimia, maka banyak orang ada juga bukan banyak. Ada jenis pupuk yang kalau kita total kalau lebih daripada 100% itu jelas-jelas bohong. Misalnya kandungannya 15, 23, 19, 35. Wah, itu nggak mungkin kadarnya segitu. Sehingga ini yang tidak tepat. Ada juga kandungannya ini sekali lagi memupuk kelapa sawit adalah memberikan berapa unsur hara ke dalam tanaman kelapa sawit kita. Itu. Jadi kalau yang menggunakan sendok, 1, 2 sendok, 3 sendok itu mungkin perangsang saja. Tapi kalau untuk memenuhi kebutuhannya adalah sekali lagi tidak. Karena sekali lagi 1 ton TBS setara kebutuhannya untuk bisa menghasilkan 1 ton setara 6,3 kg urea, kemudian 2,1 TSP, 7,3 KCl dan 4,8 glycerin. Sehingga harus kita berikan. Nah, kalau kita membahas tentang pupuk organik, sahabat The Brondol semuanya. Pupuk organik itu bagaimana sih Pak Pendi? Pupuk organik maka kita tidak bisa berharap terlalu banyak tentang kandungannya. Berapa banyak unsur hara yang ada di dalam pupuk organik rata-rata sangat rendah. Rendah dibandingkan apa? Dibandingkan pupuk kimia. Kotoran ayam, sekuat-kuatnya nitrogen paling tinggi di kotoran ayam. Kalau kita ngomongin kohe, karena kotoran yang cairan sama padatan menjadi satu ini. Sekuat-kuatnya paling 3%, 4%. Dibanding urea 46%, sangat jauh sekali. Sehingga kalau kita ngomongin organik, maka salah satu kelebihan dari organik adalah dia kompleks. Tidak hanya 1, 2 atau 3 saja, tapi hampir unsur itu terkandung di dalam organik. Kenapa? Karena dia berasal dari dekomposisi tubuh organik sendiri yang nanti akan terpotong-potong atau terdegradasi akan menghasilkan unsur hara itu sendiri. Lah kalau ngomong organik, makronya ada ya jelas ada, NP, KMG ya ada, mikronya ada ya ada, cuma kandungannya sedikit. Kalau kita ngomongin organik misalnya untuk perbaikan struktur tanah ya fine-fine saja, maka ya akan sangat baik sekali pastinya. Tapi kalau kita berharap misalnya penggunaan hanya 10 kilo organik 10 kilo organik apakah akan membantu unsur hara tanpa kimia Pak Pendi? Jawabannya ya belum, jauh sekali. 10 kilo itu jauh sekali. Namun ada kelebihannya ketika kita ngomongin organik adalah bahwa organik memberikan kehidupan bagi jasad renik kita yang berpengaruh. Karena bahwa kalau kita ngomongin tanah kelapa sawit, tanah di perkebunan kelapa sawit, itu bukan hanya masalah unsur saja. Tapi ada soil health atau kesehatan tanah ditentukan oleh jasad reniknya. Sehingga dengan pemberian bahan organik, pori-pori tanah terbuka, perangsangan akar, perkembangan akar akan sangat baik sekali. Kemudian kalau kita ngomongin mikroorganisme akan berkembang dengan sangat baik. Ini yang menjadi konsen kita pemberian organik. Maka di dalam konsep pemupukan yang betul adalah O-drum. Ini menurut guru saya, salam hormat Pak Muayat, bahwa benar sekali O-drum, organik dulu. Rangsang dulu akarnya baru kita kasih kimianya. Kita ngomongin kimia terus kalau tanahnya bantet juga percuma. Kenapa? Karena yang nyerap akarnya juga tidak berkembang. Itu. Konsep dasar pemupukan adalah berkembangnya akar dulu baru kita kasih pupuk kasih unsur hara. Kalau misalnya kita punya pupuk banyak 2 kilo tapi akarnya tidak berkembang, maka ya penyerapannya akan sangat rendah sekali. Ini adalah kita ngomongin kandungan unsur hara. Lah, yang terakhir adalah kita ngomongin kandungan pupuk. Apakah ada kandungan pupuk yang berbahaya? Maka kita harus mengantisipasi ketika ada logam berat yang ada di dalam pupuk itu sendiri. Dan ini yang tidak pernah sudut pandang yang nggak pernah terbahas adanya kandungan logam berat di dalam pupuk yang nanti kita akan bahas pada sesi selanjutnya. Semoga bermanfaat bagi sahabat The Brondol. Mohon maaf jika penjelasannya ngalor ngidul, ngetan ngulon. Tapi itulah yang namanya kandungan pupuk. Semoga bermanfaat dan semoga Allah memberikan kesehatan dan kebahagiaan tanpa syarat bagi kita semuanya. Dan salam planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.